Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukan pertahanan udaranya menembak jatuh 3 pesawat perang Ukraina. Militer Rusia menembak jatuh 2 pesawat MiG-29 di wilayah Mykolaiv dan 1 jet tempur Su-25 di wilayah Kharkiv, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Sementara itu tidak ada komentar langsung dari Ukraina. 30 jet tempur NATO dikerahkan untuk melakukan patroli di perbatasan Rusia. Puluhan jet tempur tersebut juga wirawiri dan terus terbang di langit Rusia. Pihak NATO pun mengungkap alasan mengapa mengerahkan puluhan jet tempur ke langit Rusia. Juru bicara NATO Wada Lungusku mengatakan bahwa berbagai pesawat tempur telah diperintahkan untuk berpatroli di beberapa negara, di antaranya Estonia, Lituania, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, hingga Bulgaria. Untuk mencegah adanya perlawanan, NATO kemudian mengerahkan jet tempur campuran, pesawat pengintai, dan pesawat pendukung lain. Pengerahan jet tempur campuran ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh NATO untuk mencegah potensi agresi terhadap sekutu. NATO mengerahkan campuran jet tempur, pesawat pengintai, dan pesawat pendukung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tambahnya, sementara patroli di perbatasan Rusia ini sebagai bentuk bantuan NATO seusai Moskow mengancam akan melakukan serangan ke Ukraina, Rusia sendiri menyikapi manuver NATO ini dengan dingin. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa pihaknya akan menyerang target baru jika Barat tetap memasok rudal jarak jauh ke Ukraina. Selain itu, Putin juga menyebut pengiriman senjata baru ke Kiev ditunjukkan untuk memperpanjang konflik. Jika Kiev dipasok dengan rudal jarak jauh, kami akan menarik kesimpulan yang tepat dan menggunakan senjata kami untuk menyerang target yang belum pernah kami capai sebelumnya, kata Putin. Pesawat tangguh Ukraina dihancurkan Rusia, AS dan NATO nyatakan tidak berencana mengirim jet tempur ke Kiev. Operasi militer dan invasi yang dimulai oleh Rusia sejak 24 Februari 2022 di Ukraina sampai saat ini masih berlanjut. Perang yang sudah memasuki bulan keempat ini telah mengakibatkan banyak kerusakan di Ukraina. Bahkan sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri permusuhan. Dalam perang ini, pasukan Rusia juga telah menguasai sejumlah wilayah di Ukraina. Sementara itu, pasukan Ukraina sampai saat ini masih berupaya untuk merebut kembali wilayah mereka yang dikuasai oleh Rusia. Walau demikian, sampai saat ini pasukan Ukraina masih belum berhasil merebut kembali kawasan mereka dari tangan Rusia. Perang yang semakin berlarut-larut ini, Rusia sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah berhasil menembak jatuh pesawat tempur milik Ukraina yaitu Su-25. Selain itu, Rusia juga telah mengkonfirmasi bahwa banyak persenjataan milik Ukraina yang sukses dihancurkan oleh mereka. Sementara itu, dalam perang ini Ukraina memang mendapatkan bantuan dari Barat, salah satunya bantuan berupa pasukan senjata, yang mana keberadaan senjata yang dikirim oleh Barat ke Ukraina ini sangat membantu negara itu dalam menghadapi invasi dari Rusia. Walau demikian, belum lama ini NATO menyatakan bahwa negara anggota aliansi Barat tidak memiliki rencana untuk mengirimi Ukraina dengan jet tempur modern seperti F-16. Dilansir dari Zing News, disampaikan oleh Duta Besar AS untuk NATO, Juliane Smith, bahwa Barat tidak memiliki rencana dalam mempertimbangkan pengiriman jet tempur untuk Kiev. Tidak, kata Juliane Smith kepada Air Force Magazine ketika ditanya apakah AS atau NATO sedang mendiskusikan transfer pesawat buatan AS ke Ukraina. Selain itu, Juliane Smith juga menyampaikan bahwa senjata yang telah dikirim ke Ukraina sesuai dengan kebutuhan negara mengingat permusuhan saat ini. Menambahkan bahwa AS dan sekutu NATO-nya dalam kontak reguler dengan Ukraina. Kami telah melihat kemajuan dalam hal pengiriman senjata. Ini mencerminkan perkembangan militer, situasi di lapangan, diskusi dari dalam Ukraina tentang apa yang dibutuhkan saat ini, kata Juliane Smith. NATO telah mengerahkan jet untuk mencegah 2 pesawat tempur Rusia di dekat perbatasan Finlandia dengan Norwegia. Dikutip dari Tribun Wow, pesawat Rusia tersebut dinilai mengancam keamanan negara di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut. Meski belum diketahui kepentingan 2 pesawat tempur itu, pihak Finlandia dan Norwegia khawatir hal ini akan memicu diambilnya respons agresif. Dilansir dari The Sun Jumat 27 Mei 2022, ketegangan antara Rusia dan negara-negara Nordik telah meroket sejak Finlandia dan Swedia memutuskan akan bergabung dengan NATO. Tindakan ini membuat Presiden Rusia Vladimir Putin beserta jajarannya murka dan melontarkan sejumlah ancaman. Karenanya Finlandia dan Norwegia langsung waspada ketika pada Kamis 26 Mei 2022 memergoki 2 pesawat Putin terbang di wilayah udara. Angkatan Udara Norwegia pun mencegat pesawat Mikoyan MiG-31 MiG-31 Foxhound dan jet Sukhoi Su-24 Panzer tersebut. Pesawat-pesawat tempur Rusia itu langsung dikawal oleh 2 jet F-35 NATO di atas laut Norwegia sebelum mundur ke timur. Jet-jet itu terbang di luar Finnmark, di ujung utara Norwegia, tetapi tidak pernah berada di wilayah udara resmi Norwegia. Stein, Bergen, Gasland,
manajer komunikasi di Angkatan Udara Norwegia, mengatakan 2 pesawat F-35 selalu disiagakan sesuai prosedur peringatan reaksi cepat untuk NATO. Dalam 15 menit mereka harus berada di udara dan siap setiap saat. Ini 24 jam sehari, 365 hari setahun, kata Gaasland kepada TV2 Nyhetene Norwegia. Menurut Gaasland, masuk tanpa izin ke wilayah udara Norwegia bisa memicu tindakan yang lebih agresif. Namun ketika ditanya apakah serangan itu merupakan ancaman bagi Norwegia, Gaasland tak memberikan jawaban pasti. Saya tidak ingin mengatakan seperti itu karena kami sudah terbiasa dengan hal itu. Dan tidak ada yang ilegal di dalamnya, kata Gaasland. Kami sangat memperhatikan semua aktivitas di daerah kami. Diketahui Swedia dan Finlandia akan menghadiri pertempuran puncak NATO di Madrid pada 28 sampai 30 Juni untuk memperkuat upaya mereka bergabung dengan aliansi militer bersejarah itu. Negara-negara Nordik tersebut mengajukan aplikasi mereka bersama dengan alasan didorong oleh invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari. Waduh, NATO terjunkan 30 jet tempur warawiri depan Rusia. Aliansi Pertahanan Barat NATO menyebutkan telah mengirimi sedikitnya 30 jet tempur untuk mengadakan patroli di beberapa negara anggota yang berbatasan dengan Rusia. Langkah ini dilakukan saat hubungan Pakta itu dan Moskow semakin panas karena serangan Rusia ke Ukraina. Dalam sebuah keterangan juru bicara NATO, Oana Lungescu menyatakan sejak Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari lalu, aliansi itu telah menerjunkan pesawat tempur untuk berpatroli di beberapa negara, seperti Estonia, Lituania, Polandia, Slovakia, Hungaria, Romania, hingga Bulgaria.